Istanalah pusat kecurangan. Bagaimana Jokowi dimakzulkan? Kawan-kawan semua, kita tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang tidak ada etika. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang curang. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang hanya memikirkan keluarganya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Kawan-kawan semua, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tidak lelahnya kawan-kawan semua hadir di sini. Kita berjuang di jalan yang hak. Kita berjuang di jalan yang tidak batil. Karena itu, jangan pedulikan juga yang di belakang kita. Karena yang di belakang kita adalah orang-orang yang patut kita kasihani. Orang yang tidak punya agenda sendiri. Kerjanya ngikut-ngikutin kita. Kita unjuk rasa, dia ikut juga. Mestinya dia bikin unjuk rasa sendiri. Oke. Kita sudah menunggu anggota DPR untuk melaksanakan hak konstitusional mereka, yaitu hak angket. Tapi sampai sekarang ini belum ada tanda-tandanya hak angket bakal digelar. Karena itu kawan-kawan semua, kita sama-sama intip-intip ngapain mereka. Karena yang saya dengar adalah istana sedang operasi senyap untuk menggagalkan hak angket. Karena itu semakin istana mau menggagalkan hak angket, kita harus makin kencang untuk mendukung para anggota DPR agar melaksanakan hak konstitusional mereka. Jangan kendor. Besok kalau ada unjuk rasa lagi, harus jumlahnya lebih banyak dari sekarang. Sepakat? Kadang-kadang saya dikritik oleh kubu sebelah sana. Demo, Boya ngaku kalau kalah. Orang yang ngomong itu pasti orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Hasil pemilu saja belum diumumkan. Bagaimana kita tahu yang menang dan yang kalah? Kalaupun kemudian ada angka-angka di Sirekap sekarang sedang kabur ditutup oleh KPU. Itu tanda-tanda bahwa ini gambar-gambar ini adalah gambar-gambar pelaku kecurangan. Paling tidak bagian dari kecurangan. Itulah sebabnya kita terus harus kawal penghitungan suara itu. Kita tetap harus lihat bagaimana kecurangan terus dijalankan. Terlalu mudah kawan-kawan sekalian kalau kita ditunjukkan untuk memperlihatkan kecurangan yang terjadi di seluruh antero TPS yang ada. Mudah sekali. Tetapi kita hadir di sini bukan untuk menghitung satu demi satu kecurangan yang ada. No. Yang kita lakukan adalah langsung di pusat kecurangan yang ada di Republik Indonesia ini. Di mana pusat kecurangan yang ada? Di mana? Di istana. Istanalah pusat kecurangan. Saya mengatakan, jangankan 50%, 56%, 58%, 99% pun bisa dibuat angka kalau seandainya paslon melawan negara. Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi.
Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Karena sebagaimana yang saya katakan, kita tidak ingin dipimpin oleh orang yang curang. Ya, sekali lagi, jangan terjebak bicara angka-angka. Bicaralah tentang perjuangan yang hakiki. Perjuangan yang hakiki itu adalah bagaimana negara ini diadilkan, bagaimana demokrasi ditegakkan, bagaimana konstitusi ditegakkan, bagaimana Jokowi dimakzulkan. Kawan-kawan semua, kita tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang tidak ada etika. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang curang. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang hanya memikirkan keluarganya. Kita harus dipimpin pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, saya Bustami Narda, kembali mendoakan sahabat BN. Pemirsa sekalian, semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan bersama agar bangsa ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kita jadi merinding ketika Profesor Refli Harun meneriakkan ucapan kita tidak mau dipimpin oleh pemimpin curang, pemimpin yang tidak beretika, oleh pemimpin culas, oleh pemimpin yang hanya pro kepada keluarganya atau mementingkan keluarganya. Merinding kita mendengarkan teriakan yang dipekikkan oleh Refli Harun pada demo yang baru saja tayangan kita saksikan tadi. Sahabat BN, memang kalau kita coba merenungkan, pemimpin kalaulah curang, pemimpin kalaulah tidak jujur, curang itu kan tidak jujur, apanya yang akan diikuti lagi? Karena itu kejujuran merupakan pondasi bagi seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin tidak jujur, sudah runtuh pondasi kepemimpinannya. Sekarang yang sangat menjadi persoalan lagi, ketidakjujuran pemimpin itu, kecurangan pemimpin itu, dia lakukan untuk mendapatkan legitimasi kepemimpinan, untuk mendapatkan jabatan, untuk memenangkan suatu pemilihan umum. Bayangkan, apakah pemimpin seperti ini yang akan kita jadikan pemimpin? Sudah jelas tidak, sama sekali tidak mungkin. Makanya di negara yang penduduknya sekitar 280 juta ini, yang dasarnya adalah Pancasila, tidak akan mungkin kita dipimpin oleh seorang pemimpin hasil dari kecurangan proses kepemimpinannya. Tidak mungkin. Karena itu kita yakin dugaan kecurangan yang terang-terangan telah terlihat oleh seluruh rakyat sekarang ini tampaknya tidak akan berhenti diperangi oleh orang-orang yang anti kecurangan, oleh orang-orang yang anti keculasan, oleh orang-orang yang anti nepotisme, yang anti terhadap politik dinasti, yang anti terhadap politik keluarga, yang anti terhadap pemimpin yang mementingkan keluarganya. Padahal selama ini di negeri ini telah terpatri prinsip bahwa seorang pemimpin
harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kepentingan keluarga itu termasuk kepentingan pribadi. Sahabat BN, karena itu tidak ada jalan lain bagi bangsa ini selain dari memerangi dugaan kecurangan pemilu ini. Bagaimana cara memeranginya? Melakukan pengusutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini yang penting. Tempat atau lokus pengusutan dari dugaan kecurangan pemilu ini harus pula tidak curang. Haruslah netral. Kalau lokus tempat memproses dugaan kecurangan ini tidak pula netral, telah curang pula, bagaimana lagi dia akan bisa memproses dengan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, KPU, Bawaslu sebagai unsur penyelenggara pemilu harus bersih dari kecurangan. Harus dia bersikap netral, tidak memihak ke paslon ini, ke paslon itu, tidak memihak ke partai ini, ke partai itu. Tetapi kalau dia sebagai penyelenggara pemilu yang ibaratkan wasit telah turut pula bermain, telah turut pula memenangkan salah satu paslon pilpres, telah turut pula memenangkan salah satu partai pemilu, tidak bisa lagi dia dipercaya untuk menyelesaikan persoalan dugaan kecurangan ini. Demikian juga MK, Mahkamah Konstitusi, yang adalah tempat untuk mencari keadilan bagi peserta kontestasi politik pemilu ini. Kalau dia yang tidak bisa dipercaya karena dia sangat dapat pula diduga melakukan kecurangan, tidak netral, berpihak ke salah satu paslon pilpres, berpihak ke salah satu partai politik. Kalau itu pula yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, tentu tidak mungkin lagi dia dijadikan untuk melakukan pengusutan ketidakjujuran atau dugaan kecurangan pemilu ini. Karena itu harus bersih seluruh lokus dari tempat-tempat pencari keadilan di dalam menyelesaikan pengusutan dugaan kecurangan pemilu ini. Karena itu sahabat BN, kita harus sekarang ini memahami semuanya di negeri ini bahwa kecurangan pemilu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi, bahwa politik dinasti, politik keluarga tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Sebab politik dinasti itu adalah nepotisme, sedangkan cita-cita reformasi yang diperjuangkan oleh para pejuang reformasi dulu adalah menghindarkan negeri ini dari yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau nepotisme bergejolak lagi, sama saja itu dengan mengkhianati cita-cita reformasi. Karena itu, bagi sebagian kecil anak-anak bangsa yang ada pula melakukan demo menolak hak angket, itu sama saja dengan melegalkan dugaan kecurangan pemilu. Sebab hak angket itu gunanya untuk memproses dugaan kecurangan pemilu. Kalau ada pula yang menolak hak angket, sama dia dengan ingin dugaan kecurangan pemilu ini ada di negeri ini. Sedangkan kecurangan pemilu itu bertentangan dengan cita-cita reformasi.
Dan kita tahu dugaan kecurangan pemilu ini berawal dari cawe-cawenya Presiden Jokowi. Cawe-cawenya Presiden Jokowi itu sudah diketahui bersama di Republik ini adalah bertujuan untuk menjadikan anak Presiden Jokowi Gibran sebagai cawapres. Ketika anaknya tidak bisa menjadi cawapres karena keterbatasan usia minimalnya, maka lahirlah putusan MK nomor 90 yang di dalamnya yang sangat berandil pamannya adalah Anwar Usman. Anwar Usman ini adalah adik iparnya Presiden Jokowi. Apa namanya ini? Tentu saja ini sudah masuk nepotisme politik keluarga. Sahabat BN, itulah sekarang ini yang ditolak oleh rakyat. Karena itu perlu agaknya sekarang ini diberitahu generasi muda bahwa mereka dulu tentu mungkin belum lahir, mungkin masih bayi, mungkin masih anak-anak ketika pejuang-pejuang reformasi memperjuangkan reformasi tahun 97-98 yang banyak malah yang berkorban nyawa karena itu, banyak yang diculik karena itu, banyak yang dihilangkan paksa karena mereka memperjuangkan reformasi itu. Kita harus beritahu generasi muda sekarang bahwa perjuangan reformasi dulu itu adalah perjuangan untuk memberantas yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika sekarang ini korupsi merajalela, ketika sekarang ini kolusi berjadi-jadi, ketika sekarang ini nepotisme begitu tampak sangat vulgar di negeri ini. Makanya sebagai rakyat yang berada di era reformasi harus melakukan perlawanan terhadap KKN ini. Apakah terhadap korupsi, terhadap kolusi, maupun terhadap nepotisme. Karena itu perlu diberitahu generasi muda sekarang ini, mungkin yang sedang berada di SMA atau SMK, mungkin yang sedang berada di bangku kuliah, yang ketika tahun 97-98 mungkin masih kecil, mungkin masih bayi, belum lahir. Makanya yang diperjuangkan oleh yang anti terhadap dugaan kecurangan pemilu sekarang ini adalah memberantas Indonesia ini dari KKN. Kenapa itu harus dihapus dari Indonesia ini? Karena KKN itu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi atau berlawanan dengan cita-cita reformasi. Karena itu tentu perlu kita ajak anak-anak bangsa yang melakukan demo menolak hak angket. Sadarilah oleh mereka bahwa ketika mereka menolak hak angket, berarti mereka telah menolak yang namanya perjuangan terhadap pemberantasan dugaan kecurangan pemilu. Kalau mereka melegalkan kecurangan pemilu, kalau mereka melegalkan KKN, berarti mereka mengkhianati cita-cita reformasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.